Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Camat Karangnongko dan staf yang mendampingi, yang kami hormati Kepala Desa dan Perangkat Desa Demak Ijo, yang kami hormati Ketua BPD dan anggota BPD Desa Demak Ijo, dan yang kami hormati dari kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah desa pembentukan tim penyusun acara yang kedua sambutan Kepala Desa Demak Ijo, acara yang ketiga sambutan Camat Karangnongko, acara yang keempat paparan atau sosialisasi RKPDS oleh Kepala Desa dari Kepala Desa Demak Ijo. Kepada Bapak Eri Karyatno SE kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Karangnongko, WD, beserta staf, Pak Tri dan Pak Yudi. Dan yang kami hormati teman-teman dari BPD, ketua dan anggota. Yang kami hormati juga ketua RT, ketua RW, Desa Demak Ijo. Ada LPMD, Karang Taruna, KDNP, kemudian Kapokpan, dan tidak lupa tentunya teman-teman perangkat desa, Desa Demak Ijo, serta yang kami hormati dan kami banggakan tokoh masyarakat yang kami hadirkan pada malam hari ini, teman-teman relawan. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, memenuhi undangan dari desa. Hari ini nanti ada juga sosialisasi terkait dengan kegiatan kirap budaya, sehingga ini nantinya mumpung nanti kita bisa bertemu, nanti kita bahas bareng-bareng terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bulan September. Nanti kita full kegiatan, banyak kegiatan. Kami atas nama pribadi dan juga dari pemerintahan Desa Demak Ijo mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, dan tentunya menjadi kebanggaan bagi kami panjenengan bisa rawuh sehingga nanti bisa mewarnai kegiatan pada malam hari ini. Mungkin sedikit nanti di kegiatan juga kami paparkan. Mungkin setiap tahun pada bulan Juli, panjenengan pasti kami hadirkan tentang bahas RKP, guys. Jadi setiap tahun, karena itu merupakan sebuah siklus atau kegiatan yang berulang. Walaupun tanda petik ini tahun mulai 2026 kita tahu, dananya itu jauh sekali turunnya. Nah, terus bahas apa, dan nanti memang kegiatan ini memang harus berjalan, merupakan sebuah kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami banggakan. Kepala Desa Demak Ijo beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD beserta seluruh anggota atau jajarannya, lembaga pemerintah desa lainnya, kemudian ada Bapak RT RW tentunya, Linmas mungkin, kemudian Karang Taruna, KDM, KP, Koperasi Desa. Apa mencari kehangatan pokoknya caketan kabeh. Sing penting sehat ya Bapak Ibu sedanten. Yang saya tahu di bulan Juli, Agustus, kemudian September, Oktober banyak sekali desa-desa yang melaksanakan kegiatan baik dalam rangka hari jadi 17-an, mungkin di Demak Ijo ada kirap budaya, di desa yang lainnya seperti itu. Tetapi karena ini sesuatu yang mau tidak mau harus dilaksanakan, dan harapannya itu nanti kita punya target. Kemarin sudah sepakat dengan Bapak Ibu Kepala Desa bahwa nanti di akhir tahun 2026 itu untuk perencanaan tahun 2027 itu sudah
clear. RI, alhamdulillah pencapaian di Desa Demak Ijo sudah sangat baik sekali. Monggo untuk diteruskan, dilanjutkan, dan harapannya hari ini panjenengan nanti bisa memberikan sumbang saran hubungi kaitannya RKPDes ataupun nanti kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di Desa Demak Ijo. Karena semakin lama program-program pemerintah itu semakin desa itu juga harus ikut, ada perpustakaan, ada penilaian keterbukaan informasi publik dan lainnya. Kemarin alhamdulillah Demak Ijo untuk desa layak anyaknya sudah naik ke madya, mudah-mudahan tahun depan bisa ke utama ataupun Nindya, harapannya seperti itu. Nanti bareng-bareng kita bekerja sama, berkoordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan dan sosialisasi RKPDes yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Demak Ijo kepada Bapak Edi Kardiano SE. Kami persilakan. Des, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan RKPDes ini adalah kegiatan yang berulang atau siklus. Setiap tahun pasti melakukan kegiatan ini. Seperti pada malam hari ini yang pertama atau yang kesekian? Yang kedua ini. Artinya nanti semua desa juga akan menyelenggarakan seperti ini. Satu ini. Kenapa harus kami sosialisasikan RKPDes ini? Supaya kita paham tentang alur perencanaan dan usulan perencanaan. Gitu. Ini yang penting itu karena di kegiatan RKP ini jangkanya panjang. Ini menyusun RKP tahun 2027. Informasi perencanaan desa atau daerah itu yang nantinya SIPD ini wajib, sifatnya wajib. Itu SIPD itu ada dua, SIPD yang nyusun oleh pemerintah desa dan SIPD yang nyusun dewan. Yang dilampirkan apa? Tentunya ada proposal dan sebagainya. Foto 0%, gambar kalau kegiatan gambar 0%, kemudian foto 0%, gambar kegiatan ataupun bestek dan sebagainya. Itu. Nah, setelah itu disusun jadi sebuah perencanaan untuk 1 tahun yang akan datang. Itu. Kemudian SIPD yang dewan sama. Dewan punya SIPD. Itu. Tapi kami tidak tahu SPD di Dewan itu apa karena yang nyusun Pak Dewan. Yang ngapunten kemarin, contohnya RT 16, tahu-tahu dapat teratak. Saya tidak tahu, tidak tahu karena warga RT 16 itu minta ke Dewan. Di SPD kami tidak ada. Itu kami harus nyusuli proposal, kemudian dokumen pencairan dan sebagainya. Itu desa dan masyarakat dan desa. Sehingga Pak Dewan orang ngomong desa, ini tak biaya atau apa, dan kita sering misalnya kita dapat itu harus kita nyusuli tentang proposal dan sebagainya. Dan yang berkesan adalah desa ke depan. Itu. Jadi kedepannya tadi malam kami sudah mulai Mas Bupati, kedepannya memang poker Dewan ini akan dikasih ulang. Dikasih ulang nanti semua poker, semua SPD itu lewat desa. Itu. Nah, di kegiatan sosialisasi ini di samping ada kegiatan yang sifatnya adalah yang berulang ataupun siklus, seperti yang kita jawaban kami pada BPD. Alhamdulillah setiap tahun kami bisa melaporkan semua kegiatan, baik keuangan yang sumber dananya dari kabupaten, provinsi, pusat, itu setiap tahun kami melaporkan kepada BPD.
Bentuknya apa? Perencanaan itu adalah RKPDes, kemudian penganggaran ada APBDes, kemudian pelaksanaan ada PB, pada kemudian penata usahaan ada SPJ, kemudian pelaporan adalah laporan semester dan tahunan, kemudian terakhir adalah laporan pertanggungjawaban kepada BPJ. Nah ini setiap tahun kami melaporkan semua kegiatan. Akan ditambah karena di situ ada kegiatan pemilihan BPJ, pemilihan BPJ secara serentak ya Pak Amin bulan November kemarin mungkin sudah disosialisasikan juga kepada teman-teman BPJ. Kemudian perencanaan pembangunan, nah ini ada dua, RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah. RPJMDes ini umurnya 8 tahun, umurnya 8 tahun. Banyak agendanya gitu, kemudian alur. Alurnya sama, itu ada 6 alur. Halo Sobat. Kemudian penyusunan RKP, dari penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa sampai dengan penetapan RKP. Tadi disampaikan minimal September akhir itu sudah RKP-nya sudah jadi RKP-nya. Sekali lagi kita tidak membicarakan dananya dari mana. Dan kami pun bangun usulan ada. Jadi, setiap RT kan kemarin kan setiap RT mesti usul ke kami. Jadi, itu baru sekian persen yang bisa terrealisasi. Tahun ini memang kami tidak istilahnya membagikan format untuk diisi. Sing kemarin urung sudah. Jabatan. Di samping keterbatasan dana, mungkin nanti akan kami singgung keterbatasannya di mana. Kemudian Pak Yudikatif itu dasarnya tahun yang sebelumnya. Contoh, lagi pusat kegiatan piye dasarnya pakai dasar tahun sebelumnya. Contoh misalnya dana desa kita, alhamdulillah terbanyak di Karanongkong itu. Bahasanya jujur-jujuran. 2017 BKK ini bantuan keuangan khusus yang bersumber dari kabupaten. Apakah wis metu? Perlu dadareng. Lego orang sudah. Lah terus gunanya apa ini? Gunanya apa Bu? Jadi dana 2017 itu sudah ada. Sudah ada. Demak Ijo sudah ada. Tadi malam kami diundang, kemudian WSNN pagunya. Contohnya di peta itu baru tidak kelihatan. Yang merah itu napa? Tol. Lalu potensi napa masalah? Insya Allah jadi potensi. Nah ini dari kita, ini pulau awal terus. Aku jalur tenaga, aku jalur ini dan sebagainya memang belum dibahas di sini kan itu gitu. Saat ini prosesnya masih pengurukan. Yang merah itu tol, separuhnya rest areane dari jagalan. Itu karyawan, itu nek iso jalur no tengah-tengah, koramil ngidul. Nek gambare no kulon, karena dulu mepet cukup gitu. Nek no kulon, kita ora oleh apa-apa. Jadi itu memang kode milih nek no tengah-tengah karena jalan diperbaiki. Engko main milih karena karyawan ora sithik. Bongko yang warung makan, kos-kosan dan sebagainya. Yang besar di situ. Tapi sekarang Gonaran sampai Demangan itu sampah juga menjadi masalah. Itu. Terus buat Bapak sampah, terutama karena kita masih ini, terutama adalah sampah-sampah rumah tangga. Itu. Dengan bayangke kenapa saya terkonsentrasi bangun saluran itu tembus di Kali Cincin. Sebabnya nopo nek bisa tembus sampah iki mandeke no tengah, mlebune no sawah. Gimana Mas Yudro? Nah, makanya insya Allah tahun ini bisa tembus sampai Kali Gede. Ini saya yang sampah bablas maksudnya kan seperti itu. Orang mandek no mriki. Sampai ning pundi? Ing dhuwur. Atau yang perusahaan itu 3 lantai, dinding, atap gitu. Kalau provinsi itu 2.
Nah kan rumah, struktur rumah itu ada 3 ya, ane lantai, ane dindingnya, ane atapnya. Itu. Nah, untuk pusat dengan 3 indikator sudah tidak ada. Itu. Provinsi itu 2 dari 3. Bu lantai kalau dindingnya, bu lantai ane atapnya. Ini masih ada. Selaku kasih keserahan pelayanan, ini pun purna tugas. Jadi, kan 2002 nganti 2026. Pinten tahun Mas Slamet? 24 tahun mengabdi kepada panjenengan, ternyata per tanggal 10. Kemudian yang kedua, karena saya tahu Mas Slamet ini hafal betul tentang silsilah wagasan Demak Ijo sak lemah sebagai lingkungan maupun sawah. Saya minta untuk membantu desa terkait dengan urusan tanah. Gitu ya. Karena menyangkutkan keluar ditawar Pak Eko, ini silsilah ini. Udah jawabnya babe kan. Wah, tapi aku kayak itu kan. Mas Slamet sudah pensiun. Jadi pensiun, kemudian PLT-nya Mbak Ika. Jadi PLT-nya itu. Jadi Mbak Ika PLT-nya Mas Slamet. Ini terkait dengan kegiatan ini. Nah, kemudian ini sedikit sebelum ke Mas Slamet nanti menyampaikan. Karena tahun ini kami yang saya masuk masa kontrak itu ada 2 ya. Insya Allah nanti Mas Giri bulan November itu ya. Mas Eko bulan September 27 Mas. Oh, 27. Artinya memang semua berproses ya, tahun ini ada Mas Slamet yang memasuki masa pensiun. Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Camat Karanggo yang kami hormati dan beserta peran stafnya, kepada Bapak Kepala Desa dan peran yang kami hormati, kepada Bapak anggota BPD Desa Demak Ijo, kepada Bapak Ketua RT RW sewilayah Desa Demak Ijo, dan dari Ibu Bapak adik-adik Karang Taruna, dan dari adik-adik KKN, dari mahasiswa Mas yang kami cintai. Ya, pertama-tama kami mohon maaf yang sebelumnya sebelum kami mengaturkan apa yang kami aturkan nanti. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah yang tidak batas. Untuk itu ada Ibu Camat sewaktu-waktu tinggal kembali di sana cukup. Kalau mengabsen dulu sekarang sudah nggak ada Bu, nanti kalau ditanya jadi ditanya tidak pernah Bu. Dan sekaligus di malam hari ini minta pamit Bu, tolong disampaikan kepada staf-stafnya di kecamatan itu ya. Tentu kalau kami banyak kekurangan dalam menjalankan tugas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa malah umat mikir ekonomi, semoga mikir KPD sih. Itu durung angka-angkane jadi itu yang rapat penetapan RKPD itu mau macamnya apa semua ini kok juta berapa juta. Ada ini tambah umat. Di tim ini kok ada 7 anak RW kita kan masing-masing ada 7, 1 RW 1. Tahun kemarin cepat kemudian tahun DC niku pelawacane nggih pembinaan jelas Bapak dari Karyono di Bapak Lurah. Ketuane niku Pak Tri Giri Santoso. Mungkin mau dipikir keo, besok ibu pensiun. Ini mau macam isi di sini. Terus yang kedua sekretaris Bapak Purnomo. Pak Purnomo itu jabatannya Ketua LPFD. Dan di sini LKMD. Terus anggota itu 1 Ibu Windarti Kaum Umum dan Perencanaan. Terus anggota adalah
Al Syekh Widya Nugroho, KPMD Mas Nugroho, sing mutung-mutung niki wau desa jenenge Media Maju, sing upload Mas Nugroho. Terus yang ketiga Mas Tutut Rahmato, Ketua RW dari Lorkasar, ya ini dan Najib juga. Yang selanjutnya adalah 4 anggota. Yang keempat adalah Muhammad Rohim, ya, Pak RT, ya, Pak Polisi. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah Mas Sigit Winarno, ini tokoh masyarakat. Kepada pemerintah desa, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi elektrik semua itu. Jadi posisi ini bengkung terus melaku sampai diganti nganggo pertadek jari ini kan itu. Dirusaki apa solar apa dan sebagainya, ternyata masih saat ini diperbaiki. Memang kemarin saya minta untuk ganti baik lah, katanya seperti itu. Itu artinya itu ada 3 mobil truknya gitu. Truknya itu Pak Marsinga menyampaikan truk banci gitu. Kaya engkel ning rodone 6. Itu gitu. Mereknya Fronton. Nggih, truknya mereknya Fronton, kemudian apa itu kemudian mak beduduk muncul karyawannya ada 7. Karyawannya ada 7. 1 SPPI. Nggih. Mriki jane tele data nanti ngapunten terakhir TMS nggih, bahasa apa nggih? TMS nggih. TMS. Padahal wis kesehatan nggih Mas Andi nggih. Wis tekan kesehatan kok TMS kan itu nggih. Ya kadang-kadang ya berpersana nggih. Sehingga sini nanti siapa enggak tahu. SPPI-nya. 7 ini dibiayai oleh Agrinas. BUMN, kemudian 6, nah ini yang 6 sempat rame gayeng, tahu-tahu muncul nama, Pulau Tusur, kok ngerti-ngerti jenenge eneng, itu. Setelah saya lihat data itu hanya di 2 RW, yang ngapunten sehingga kami ini data ini dari mana? Arep milih MBG apa KDMP? Karena saya juga belum berani matur kepada milih Kopdes atau milih KDMP. Podo-podo durung pelaku, kan itu ya. Tak kembalikan, monggo silakan dengan pilih yang mana. Gitu. Nek misalnya itu dengan dikongkon MBG, bayarnya pun jelas 100.000 sehari. Nek KDMP yang karyawan jam 6 ini, 7 ini, bayarnya dari ngerti. Ini boleh bayar Agrinas itu, sehingga tak balik silahkan kembali ke masing-masing itu aset rugi. Nanti kita merger lagi ya Mas Andi ya. Mas Andi muter di Reksaseknya, kami muter di Grenseknya. KPK Liver terus mengatakan PR kami satu lagi kalau ini informasi Pak Rohim kaitannya pun kalian Bu Wiji. Dilalah kalau ini bulan Juni awal beliaunya tidak ke Malang Bapak, tidak ke Malang, terus dia kepanggil lanjut dikaturi bilih sampun boten gadai Siti, sampun boten gadah dalem ing tlatah Demak Ijo niku dikasuwun supados pindah utawi bedol jiwa ingkang dateng dalem putra dilenggai wonten daerahmu Kawen Kupit Senden daerah Senden. Pak Kepala Desa, para Bapak, para Ibu sedaya ingkang kula hormati, bilih wonten tempatipun dikanyun agunge pangaksami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kuturaken dateng Bapak. Nggih. Bab pilihan saya kembalikan. Itu dalam artian misalnya aku mau MBG atau di KDMP itu monggo saya kembalikan itu.
Yaitu ya, Bapak Ibu, terakhir terkait dengan sosialisasi kegiatan kira budaya. Tadi ada masukan dari Pak Amin, ya. Ada masukan wayang, Pak Amin lewat BPBD kayak gitu ya. Apakah ini wis baku? Enggak, saya ini kan baku kan, ini kan gawean ini, kegiatan ini ada kegiatan masyarakat. Tapi memang ngereng-ngerengane memang kirap, karena kirap ini sudah disosialisasikan sejak 1 tahun yang lalu. Dalam artian, oh sesuk tuan rumahnya RW 3, setelah RW 1 sudah, RW 2 sudah, RW 3 untuk tahun ini. Nah, sebelum kita jangan buka Mbak. Kepada panjenengan mau kira atau wayang. Nek wayang pun ora iso ngarani. Itu. Ora iso ngarani maksudnya dalam iki misalnya. Mungkin dalam iki ning luwih ngisor misalnya itu. Jadi satu sisi memang plus minus nek iso ya loro-lorone itu pun tidak bisa. Nah, antara kirap kemudian dengan wayang. Tadi ada masukan. Kenapa kirap misalnya? Yang saya buat draft ini adalah kirap karena memang sudah direncanakan 1 tahun yang lalu. Itu 1 tahun yang lalu dalam artian mungkin RW kemarin RW 2 sudah disosialisasikan kepada RW 3 atau tahun besok adalah RW 3 yang menjadi tuan rumah. Moga saya minta masukan dari teman-teman. Warga RW terlibat. Tapi kalau wayangan kan belum 20% masyarakat desa itu yang wajah jadi pilihannya kira. Ye, matur. Ada dengan dipun-atur Pak Ayo wau euforia warga itu kelihatan kalau pas kita. Oke. Semua elemen kita mengikuti itu. Oke. Saya hanya pengen dari 2 pilihan itu kirap. Karena apa? Seperti yang disampaikan Pak, itu dominionya itu lebih di wayang. Yang wayang ini yang tak survei, saya nonton hanya 10% dari warga Demak Ijo. Yang kirap ini kabeh dong ngerasake kesel maksudnya. Arum itu Pak Lurah masih dikasih semacam voting, artinya biar yang memberi suara ini pihak RT atau pihak RW. Jadi kalau sudah mana yang paling banyak untuk pilih yang mana. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau misalkan atau RT 1 sampai 16 silakan mengeluarkan pendapat atau RW-nya. Jadi mana yang lebih banyak setuju di mana. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. RW 1 nopo? Ini diwakili oleh RW 1 pripun? Perwakilan RW. RW 1 kira. J. RW 2. Saya belum bisa pendapat. J. RW 3. Kirap. RW 4. RW 5. RW 6. Pak Misran. Kirap. RW 7. Kirap, kita tetapkan kirap J. Jadi insya Allah tahun depan insya Allah lulu-lulu lah kan itu insya Allah kan itu J. Kemudian tentang kepanitiaan, cepat mawon ini ngacu tahun yang kemarin. J. Pelindung Kepala Desa Demak Ijo, penasehat Bapak Wahono, Pak Yusuf, Pak Amin Mustafa, Pak Priyono. Mungkin sampailah kita di pembelajaran Ramadan tahun baru ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Kami sudah mengaturkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though I wasted it all just to watch you go, I kept everything